Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan melanjutkan kajian program majelis setelah kitab ya, kelas ilmu syar'i lanjutan. Di sesi pertama kita melanjutkan kajian syarah Al-Waraqat. Syarahnya ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan ya Dadaw Syankiti hafizahullah ta'ala. Masih di pembahasan tentang khobar ya atau hadis. PDF-nya di halaman 93 dari atas ya, wa mislu dalika. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu dzalika Riwayatu riwayatu Aisyah ba'da al-wahyi lam Catabli ya libadi. libadi a Li huruf jarri. li badi Libadi. libadi il-wahyi lama kubila mauliduha Lama qabala kubila lama kubila mauliduha bukan lama qabala lima qabla maulidi. qabla maulidiha ya kaqauliha awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyir ru'ya as-salihatu fil naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi wahya lam tashahud Tashhad lam tashahud lam tashahud lam tashhad lam tashhad dzalika lakin hada min marabila marasili min marasili as-sahabati as-sahabatu la yarawna illa anis la yarwuna la yarwuna illa anis sahabati famarasiya famarasiluhum famarasiluhum makbulatun qat'an فإذا حدثوا عن النبي wanasabu ونسبوا إليه الخير فذلك khobar bukan wair إليه satu titik الخبر khobar jadi maf'ul bih. إليه الخبر فذلك كالمنفصل كالمتصل ولا فرق أما ما كان من مراسيل min kan cuman kan ini Dibatasi. walaupun gair munsharif tapi kan diidofatkan jadi gugur karena min marasili karena dia idofat ke gair ya, jadi gair munsharifnya gugur. Ghairi sahabati falaisa bihujjatin li anna tabi'ina yuhaddisu ba'duhum an ba'din wa fihim al-udulu wa ghairul uduli kama yuhaddisuna anis sahabati. Ya, udah dulu ya. Ya, jadi ini masih membahas tentang mursal sahabat. Ya.
Jadi mursal sahabat itu diterima. Jadi hadis mursal yang tidak diterima, yang merupakan salah satu bentuk hadis dhaif itu kalau mursalnya ditabiin ya, selain sahabat. Ya, jadi kalau mursal sahabat itu diterima ya, karena sahabat itu dia meriwayatkan ya pasti dari sahabat lagi gitu. Kalaupun tidak langsung dari Nabi, pasti kan dari sahabat lagi. Nah, sahabat itu semuanya udul ya, semuanya adil, semuanya amanah, bisa dipercaya, bisa diterima periwayatan hadisnya. Nah, di sini beliau ya Syekh Dadal ya Fidullah dalam mensyarah Al-Waraqat ini beliau memberi contoh ya, memberi contoh terutama sahabat-sahabat yang junior ya, ketika dia menceritakan dari Nabi SAW ya secara langsung ya, padahal peristiwa tersebut ya belum ada, masih belum ada ketika peristiwa yang dia ceritakan, artinya dia tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ya kan, berarti dia mendapatkannya dari yang lain. Ya, atau bisa juga mungkin diceritakan ya apa namanya oleh Nabi. Tapi kan memang kalau Nabi menceritakan langsung ke sahabat itu ya, ini saya perkataannya akan dinisbatkan kepada Nabi misalnya. Ya, qala Nabi gitu ya, Nabi bersabda, jadi akan langsung. Ya, tapi kan kalau tidak langsung misalnya hanya apa namanya cerita dari sahabat tersebut, ya, jadi tidak langsung Rasul yang bersabda. Ya, maka eh, tentu ya itu menunjukkan hadis yang mursal ya. Nah, di sini contohnya Aisyah ya. Obislu dzalika, dan yang semisal dengan itu riwayat Aisyah, riwayat Aisyah libadil wahyi ya, untuk permulaan wahyu ya, lima qabla maulidiha ya. Ya, karena jadi di sini ta'lil ya, diartikan karena ya, karena apa yang atau karena hal tersebut ya terjadi sebelum kelahirannya. Ya, karena Aisyah belum lahir gitu ya, di permulaan wahyu itu. Ya kan, karena kan Aisyah itu dinikahi Nabi ketika usia 6 ya. 6 tahun dan menikah dengan Aisyah itu kan di tahun 11 ya, kalau tidak salah tahun 11 kenabian. Ya kan, di 11 baru 6 tahun usianya. Ya, sehingga beliau itu lahir berarti tahun berapa? Ya, tahun sekitar tahun 5 ya. Tahun 5 kenabian berarti kan. Karena tahun 11 baru 6 tahun usianya ya. Sedangkan 5 kenabian itu ya berarti permulaan wahyu itu udah lewat. Ya kan? Permulaan wahyu kan tahun 1 kenabian. Nah, jadi Aisyah tidak mengalami turunnya, belum ada, dia belum lahir gitu ya Aisyah itu. Tetapi dia radhiyallahu anha mengatakan kaqauliha awwalu ma budi abihi Rasulullah. Awal yang apa ditampakkan ya kepada Rasulullah SAW minal wahyi, dari wahyu ya, aru'ya as-salihatu fin naumi, adalah mimpi yang benar ya di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya ya, maka beliau tidak melihat suatu mimpi illa ja'at misla falaki subhi ya, kecuali datang seperti, ini boleh balik nganggo meja ya, seperti cahaya subuh ya. Gitu ya. Ini kan permulaan wahyu ya, Aisyah belum ada, tapi Aisyah menceritakan. Nah, ini menunjukkan dia menerima dari yang lain ya. Nah, kemungkinan kan dari sahabat lain walaupun tidak disebut,
Ya, walaupun karena sahabat itu walaupun tidak disebut, walaupun tidak dikenal gitu ya namanya, itu sudah bisa diterima karena itu sudah menjadi kaidah dalam ilmu hadis ya, sahabah kulluhum udul. Tidak perlu diperiksa lagi ya, kalaupun diperiksa ya pasti akan sesuai ya dengan kaidah tersebut. Ya karena mereka adalah generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia lam tashhad dzalika, ya Aisyah tidak menyaksikan ya peristiwa itu, wala lakin hadza min marasil sahabat. Tetapi ini termasuk yang mursal sahabat. Pas sahabatu la yarwuna illa anis sahabati. Para sahabat itu tidak meriwayatkan ya kecuali dari para sahabat lagi. Ya, ini dikasih apa namanya catatan kaki oleh pentahqiq ya dari kitab ini. Ya, dia mengatakan ya kata qala Ibnu Salah ya. Ini sebagaimana dikatakan atau begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Hadis. Ya, kitab Ibnu Salah ini merupakan yang paling awal yang lengkap sistematis ya tentang ilmu hadis ya, ilmu mustalah hadis ini, sehingga para ulama setelahnya itu apa namanya ya banyaknya merujuk kepada ilmu sholah. Ya ada yang menisyarah, ada yang meringkas. Rata-rata ringkasan-ringkasan ilmu sholah itu meringkas dari mukadimahnya Ibnu Sholah. Ada yang menazomkan, ya seperti Al-Iraqi itu ya menazomkan apa namanya dengan nazom Alfiyah ya Al-Iraqi itu terhadap mukadimah Ibnu Sholah. Halaman 51 wa ta'aqqabahul Hafidz Al-Iraqi dan dikomentari oleh Hafidz Al-Iraqi fi syarh Tafsirah wa Tadhkirah ya dalam syarah At-Tafsirah wa Tadhkirah ini Tafsir wa Tadhkirah ini nama dari Nazom Alfiyah Al-Iraqi ya. Biqauli dengan perkataan waswabu an yuqala dan yang benar dikatakan li anna ghaliba riwayatihim ya ghalib riwayat mereka idza qad sami'a jama'atun minas sahabah min ba'di tabi'in ya karena sungguh sekelompok sahabat mendengar ya dari dari sebagian tabi'in. Jadi ketika dikatakan para sahabat itu meriwayatkan dari sahabat lagi itu ghalibnya dominannya ya karena memang ada juga ya sahabat yang mendengar dari tabiin itu nggak masalah ya artinya kan bisa aja guru meriwayatkan dari murid gitu. Ya Fabnu Abbas wa baqiyatul abadilah ya Ibnu Abbas dan abadilah yang lain abadilah itu maksudnya yang namanya Abdullah ya kan ada Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bukan bin Amr bin As itu abadilah ya jadi nama sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Rawu an Ka'bil Ahbar meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar ya ini mantan apa Yahudi ya wa huwa minat tabi'in ya sedangkan dia termasuk tabi'in ya jadi ini walidnya ya. Pamarosilu makbulatun qat'an ya mursal-mursalnya para sahabat itu secara qat'i ya dapat diterima. Fa'idha haddatsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila mereka meriwayatkan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasabu ilaihi khabar dan mereka menisbatkan kepadanya ya khabar tersebut fadzalika kal mutasili nah itu sama seperti mutasil yang bersambung wala farqo ya dan tidak ada perbedaan. Amma makana min marasil ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Nah, adapun mursal yang selain sahabat, maka ini tidak menjadi hujah. Ya, li'anna tabi'ina yuhaditsu ba'duhum an ba'din. Karena para tabi'in itu meriwayatkan hadis dari sebagian mereka dari sebagian yang lain wa fihimul udul wa ghairul uduli. Di antara mereka ada yang udul, yang adil, yang amanah
Dan ada juga yang tidak amanah. Jadi beda ya, kalangan tabiin itu ada yang adil, amanah, ada yang tidak, ada yang fasik, ya, ada yang ahli bidah dan sebagainya. Kama yuhaditsuna anis sahabati, ya, sebagaimana mereka meriwayatkan hadis dari para sahabat. Ya, kalau dia berkata, yang melanjutkan baca yang lain mungkin. Kalau yang online tidak ada. Ya, kalau ya dia berkata ya maksudnya Jua ini ya penulis Al-Waraqat. Ila marasila Sa'id ibn al-Musayyab ya. Ini bisa dibaca Musayyab atau Musayyib ya. Kecuali mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyab. Di sini tertulis Musayyab. Ya, nah di sini ada apa namanya catatan kaki ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, walaisal munqati bisa imma ada munqati ibnil Musayyab. Ya, munqati itu tidak dianggap. Ya, artinya merupakan hadis dhaif ya, kecuali munqatinya Ibnu Musayyab. Munqati di sini maksudnya mursal ya. Ar-Rajaul Khatib fil Kifayah dikeluarkan, diriwayatkan oleh Khatib ya Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah halaman 437. Wa qala mursal Ibnu Musayyab indana hujah. Ya, mursalnya Ibnu Musayyab ya menurut kami itu hujah. Nah, kalau Abu Bakar Al-Qaffal ya Abu Bakar Al-Qaffal menukilnya fi awal syarih talkhis ya dalam awal syarah kitab talkhis wa qala fi Mukhtasar Al-Muzani dan berkata ya di dalam Mukhtasar Al-Muzani ya Imam Muzaninya ya yang berkata wa irsalu Sa'id bin Musayyab indana Hasan. Ya, menurut kami adalah Hasan. Wa qad italafa ashabu. Nah, para sahabatnya berbeda pendapat ya. Para sahabat Imam Syafi'i ya, gitu ya. Apa namanya? Berbeda pendapat fi fahmi kalami dalam memahami perkataannya. Faminhum man dhahaba ila anna marasilahu hujjah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mursalnya itu hujjah li anna futishat wa wujidat masanid. Ya, karena apa namanya mursal-mursalnya Ibnu Musayyab itu telah diperiksa ya lalu didapatkan sanad-sanad dari Nabi wa adalah didhaba ilaihi mu'allifu wa ghairuhu ya inilah yang dipegang ya oleh penulis ya misalnya saya tahu Hafizahullah taala dan yang lainnya wa minhum man qala nah di antara mereka ada juga yang berkata inna laysat bihujah dia bukan hujah bal hiya ka ghairiha fi istirati wujudi mayukawiha ya nah, tetapi dia seperti yang lainnya ya dalam disyaratkan adanya yang menguatkan jadi tetap harus ada yang menguatkan ini pendapat yang kedua wasoha hadzal qaula al-Khatibul Baghdadi fil Kifayah ya mensahihkan pendapat ini Khatib al-Baghdadi jadi Khatib al-Baghdadi mensahihkan pendapat ini ya dalam kitab Al-Kifayah ya dalam ilmu hadis ya halaman 405 wal Baihaqi ya dan juga Al Baihaqi fi Manaqib Asy-Syafi'i jilid 2 halaman 31 wan Nawawi juga Imam An-Nawawi fil Irsyad dalam kitab Al-Irsyad jilid 1 halaman 175 sampai 178 qala Khatib Khatib Al-Baghdadi ini juga beliau ahli hadis ya dikenal yang sangat banyak menulis berkenaan dengan ilmu hadis ya Khatib Al-Baghdadi apa tapi masih berceceran gitu ya Khatib Al-Baghdadi itu sampai nanti oleh Ibnu Sholah itu lebih lengkap ya dituliskan
As-sahih minal qaulain, yang paling sahih dari dua pendapat itu indana menurut kami, asani ya adalah yang kedua, di anna fi marasil sa'id, karena di dalam mursal-mursalnya Sa'id itu malam yujad musnadan, ada yang tidak ada musnadnya, bihalin min wajhin yasih, ya dengan suatu kondisi ya dari bentuk yang sahih. Nah, jadi ini ada dua pendapat. Fasain ya faina putisat tadi ya, karena dia diperiksa ya fawujidat masan, maka terdapat ya sanad-sanadnya itu. Ditemukan sanad-sanadnya aneh Nabi. Fasaid min sadati tabi'in. Said itu termasuk apa namanya, tokoh tabi'in ya, pemimpin tabi'in. Wa min kibarihim ya, dan eh, pentolannya ya, seniornya. Wa marosilu kuluha futisat. Ya mursal-mursalnya ya semuanya telah diperiksa, aibu hisa anha ya. Jadi dikaji ya, diperiksa, fawujidat musnada musnadatun ya, ditemukan di sanadnya bin tariqin akhar, dari jalur lain, wa kana Sa'id min akhassi ashabi Abi Hurairah tabihi. Ya Sa'id itu termasuk sahabat ya, maksudnya murid ya, murid Abu Hurairah yang paling khusus, paling istimewa. Wali Abi Hurairah ashabun akharuna yarwuna anhu. Nah, Abu Hurairah itu memiliki para sahabat, para murid yang lain yang meriwayatkan darinya. Ya faruba marsala Sa'id, ya terkadang ya Sa'id memursalkan, artinya Sa'id tidak menyebut sahabat ya. Jadi langsung mursal tabi'in itu kan artinya tabi'in langsung mengatakan ya Nabi bersabda gitu. Otomatis kan ada sahabat yang dilewati. Itu kan mursal tabi'in. Ya, nah kadang Said ini memursalkan, ya, jadi meriwayatkan secara mursal, tapi ada sanadnya di murid yang lain. Ma'asnadahu ghairuhu min ashabi Abu Hurairah. Ya, jadi yang disebutkan sanadnya oleh yang lainnya dari para sahabat Abu Hurairah. Ya, dari para murid Abu Hurairah gitu ya. Wakilah, dan ada yang mengatakan illa marosil kibarit tabi'in, kecuali mursalnya para tabi'in yang senior ya, min amsali Sayyidil Musayyab wa fuqaha'il Madinah, dan para ahli fikih Madinah as-sitta al-akharin, yang enam yang lain ya, karena dikenal kan ada 7 ahli fikih Madinah, di antaranya Said ya bin Musayyab, 6 yang lainnya, wa kakibari tabi'in min ahli Iraq, dan seperti tabi'in senior dari penduduk Irak, Katarik bin Syihab ya, Zir bin Hubaish ya, wa Abidah As-Salmani ya, wa Amir Asy-Sya'bi. Fahaulai la yaruna illa anis sahabah. Nah, mereka tidak meriwayatkan kecuali dari para sahabat. Famarosilum tu'tabaru hujatan. Ya, mursal mereka itu dianggap sebagai hujah di anna jahalata sahabi la tadur. Karena jahalah ya, tidak dikenalnya sahabat itu tidak memadorotkan. Ya, karena tadi ya, ketika sahabat itu tidak disebut namanya, tidak dikenal, nah itu tetap diterima ya, karena tadi ya as-sahabah kullu mundur. Wa masih tabiin, adapun tabiin junior yang kecil, min amsali Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri ya, seperti Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri wa Yahya bin Sa'id Al-Ansari, pamarosiluhum laisat bihujatin. Mursal mereka bukanlah hujah. Wa mislu dalika, dan seperti itu pula awasit at-tabi'in. Ya, para tabi'in pertengahan. Pamarasul melaisat bihujatin. Ya, mursal mereka juga bukan hujah, kal Hasan al-Basri, seperti Hasan al-Basri, wa Iyas bin Muawiyah ya bin Qurrah, wa Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Ya, fahaulai marasiluhum aidan laisat bihujatin. Mursal mereka juga bukan hujah,
inda jumhuril usuliyin, menurut mayoritas para ahli usul fikih. Wasababu annahum yarwuna an sahabati wa an ghairi sahabati. Sebabnya adalah bahwa mereka meriwayatkan dari sahabat dan juga meriwayatkan dari selain sahabat. Waqad juhila ma ruwu anhu. Ya, sungguh tidak diketahui ya orang yang diriwayatkan oleh mereka itu fima bainahum wa bainan nabi, antara mereka dan nabi dan antara Nabi SAW. Fa in kana sahabiyan la yadur. Kalau memang sahabat ya tentu tidak memadaratkan. Ya, lakin minal muhtamali ya, tetapi termasuk hal yang memungkinkan an yakuna min ghairi sahabat. Nah, dia dari selain sahabat karena tidak pasti gitu ya apakah dari sahabat atau dari selain sahabat. Faida karena min ghairi sahabat fala budda min tasmiyati. Ya, apabila dari selain sahabat maka mesti dinamai, disebut namanya. Wa ma'rifati adalati, dan diketahui ya keadalahannya, ya keamanahannya, wadomtihi, dan penguasaan hafalannya terhadap hadis itu. Ya, walihada, ya oleh karena itu qala Ibnu Sirin berkata, wallahi ma kunna nubali amman na'khudhu hadzal ilma. Demi Allah, kami dulu gitu ya tidak peduli dari siapa kami mengambil ilmu ini, hatta raqiban nas ya as-sa'ba wadzulul, ya sampai manusia apa namanya ya menunggangi, ya maksudnya melewati ya kesulitan gitu ya, dan adzulul ya bukan ke suatu yang rendah ya dulu. Fakulna sambu lana rijalakum. Ya maksudnya awalnya memang orang-orang yang bisa dipercaya, tetapi ketika banyak apa namanya orang-orang yang tidak amanah gitu ya, yang sembarangan, ya maka dimulailah penyeleksian itu ya. Ya sammulana rijalakum. Ya, jadi sebutkan namanya untuk kita, rijalakum, rijal kalian. Jadi para perawi yang kalian terima itu siapa gitu. Harus disebutkan. Ya, faman kana makbulan qabilnahu, ya. Yang diterima ya maka kami akan menerimanya. Waman kana malunan radatnahu. Ya, orang yang ditolak ya maka kami akan menolaknya. Ya, harus diperjelas siapa perawinya, bagaimana ya sifatnya gitu ya, dan juga hafalannya. Wahal barulah di makbulun fil aqaidi. Ya, nah ini beralih kembali ya ke dalam pembahasan apa namanya khobar ahad. Ya, khobar apa hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Nah, itu baik satu, dua, ataupun tiga atau lebih di perorangan, bukan mutawatir ya, lawannya mutawatir. Nah, itu diterima baik dalam perkara akidah dan juga yang lainnya. Li anal ibrata fi bisihah. Karena yang menjadi patokan yaitu adalah kesahihannya. Faidah soha, apabila sahih wa ulimat sihatuhu, ya, dan diketahui kesahihannya hasolati sikotubi, maka terjadilah apa namanya siko ya, kepercayaan terhadapnya. Nah, jadi ini yang benar dan ini merupakan akidah Ahlussunnah ya. Jadi dalam akidah Ahlussunnah bahkan disepakati sebetulnya bahwa khobar ahad itu bisa selama sahih ya. Ya bisa untuk dalam perkara apapun baik akidah, hukum dan yang lain. Nah, sedangkan ada sebagian ahli kalam waqadzhaba ba'dul mutakallimin. Nah, ini ya kadang ya dan sering gitu ya mereka berbeda, menyelisihi hal-hal yang memang sudah jelas, hal-hal yang sudah ijma ya di kalangan para ahlu sunnah, di kalangan para salafus saleh. Makanya ketika kita menerima akidah dari mutakalimin, para ahli kalam harus dikaji lagi, harus kritis gitu ya, jangan asal menerima saja.
Ya, karena sebagian mereka itu ya berpendapat anna barul ahad innama yu'malu biha fil janibil amali, bahwa khobar ahad itu diamalkan dalam sisi amalan, la fil aqadi, ya tidak dalam sisi akidah. Hadzal qaulu la hujjata alaihi. Pendapat ini tidak ada hujah, tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Ya, karena nah inilah yang menjadi kerancuan ya dalam hal akidah para ahli kalam itu. Ya, kemudian mereka banyak menolak ya, misalnya tentang sifat-sifat Allah dan juga tentang masalah akidah yang lain, karena mereka dari segi dasarnya saja menolak ya khobar ahad, hadis ahad. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal hadis ahad itu ya selama sahih harus diterima. Ya, nah di sini dijadikan catatan kaki. Diberikan catatan kaki oleh pentahqiq. Ya, kalau Al-Khattabi fil Ghunya anil kalam wa ali. Al-Khattabi ya berkata di dalam kitab Al-Ghunyah anil kalam. Ghunyah anil kalam, tidak peduli kepada kalam. Nah, ini kan yang dimaksud kalam itu adalah doktrin-doktrin ya, metode tertentu di dalam memahami akidah. Ini kadang orang salah gitu ya memahami kalam. Jadi banyak bahkan ya di zaman sekarang juga banyak orang memutlakan bahwa kalam itu hujah-hujah akal untuk menguatkan akidah. Ya, padahal bukan hujah akal secara mutlak. Kalam itu sudah menjadi istilah khusus yang dikenal di kalangan salaf. Bahkan di kalangan salaf, ya itu sudah dikenal kata kalam itu. Makanya dalam perkataan Imam Syafi'i, dalam perkataan Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para imam lain di kalangan salafus saleh, itu mereka sudah menyebut kata kalam dan bahkan mencela, karena kalam di situ adalah istilah tersendiri, yaitu menggunakan doktrin-doktrin yang diadopsi dari pemikiran filsafat, akhirnya rusak dalam memahami akidah. Ya, itu yang dimaksud kalam itu. Ya, lalu kan kemudian orang berangkat lebih memutlakan, oh, ini hujah akal. Nah, sebetulnya nggak perlu ya doktrin-doktrin kalam itu, karena Al-Quran, Sunnah itu sudah memuat hujah-hujah akal. Ya, jadi hujah akal itu digali dari Quran dan Sunnah sehingga selaras ya dengan nas itu. Ya, walaupun ada sebagian orang hujah akal itu walaupun digali dari Quran dan Sunnah dan sesuai dengan nas itu disebut kalam. Jadi ada orang yang menggunakan istilah kalam itu untuk itu. Ya, tetapi kalau melihat kepada para perkataan para salafus saleh itu, ya jadi rancu sebetulnya penyebutannya. Sehingga nanti bercampur antara mana yang benar, mana yang tidak, gitu ya. Nah, makanya kalau saya sendiri gitu ya, tidak tidak menggunakan lah istilah kalam itu, ya hujah akal aja, hujah akal yang benar, gitu ya. Nah, ini kan diantaranya Khotobi. Khotobi ini beliau kalau melihat ya kitab-kitabnya itu beliau itu rujuk ya, karena di kitab-kitab lain justru beliau menggunakan itu mengikuti akidahnya para ahli kalamnya di syarah-syarah hadis ya, misalnya syarah hadis Sahih Bukhari gitu ya, kitab-kitab yang lain. Nah, tetapi kemudian beliau rujuk ya. Nah, di antara rujuk kitab yang akhir ya, yang rujuk yang apa namanya, beliau beralih gitu ya memegang kepada akidah salaf itu ya menulis kitab ini Al-Ghunya Anil Kalam wa Ahlihi. Ya, jadi tidak butuh kepada metode kalam dan juga tidak butuh kepada para ahlinya, orang-orangnya. Nah, di sini beliau mengatakan bewas fi halil mutakalimi, dalam menjelaskan kondisi para mutakalim itu wana sobul adawata li ahbari rasul, dan mereka bahkan cukup keras bahasa Al-Khattabi di sini karena beliau sudah mengetahui bahayanya metode kalam dalam akidah itu, ya. Jadi mereka menegakkan permusuhan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali sunnatihil ma'thurati anhu, dan kepada sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, waraduha ala wujuhiha, dan mereka menolaknya. Ya, ala wujuhiha.
Ya, wa asa'u fi naqlatihal qala. Ya, di atas wajah ya, maksudnya bentuk-bentuk dari sunnah tersebut. Ya, dan mereka me, apa asa'u melakukan suatu keburukan, perkataan yang buruk ya, wa asa'ul fi naqlatihal qala. Jadi mereka mengatakan perkataan-perkataan yang buruk dalam menukil menukil sunnah itu. Wa wajahu alaihimuz zunun. Mereka mengarahkan dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, ya bahkan prasangka yang buruk terhadap sunnah itu. Ya, bab pinaklatia kepada para penukilnya, maksudnya wasa ufinaklatia alqala, dan mereka mengatakan perkataan yang buruk tentang para penukil, para perawi nakolah ini ya, jama dari nakil. Ya, dan mereka mengarahkan prasangka-prasangka buruk terhadap para penukil, artinya para ahli hadis tadi. Ya, di sini kan beliau membela para ahli hadis. Ya, akidah para ahli hadis, ya itulah akidah sunnah yang benar gitu ya. Waromauhum bitazayudi, dan mereka menuduh ya dengan berlebih-lebihan ya tazayud. Wa nasabuhum ila dha'fil minnati, dan mereka menisbatkan para ahli hadis itu kepada lemahnya minnah ya karunia, wasu'il ma'rifah. Jadi dianggap pengetahuannya buruk ya, mimma yarawunahu minal hadis, dari apa yang mereka lihat dari hadis, wal jahl bitawili, dan bodoh terhadap pentakwilannya. Itu kan itu para ahli kalam itu. Jadi kenapa kok kita bersikap tegas keras kepada ahli kalam? Karena ahli kalam sendiri justru mereka sangat keras, sangat sangat keji perkataan mereka kepada para ahli hadis itu. Ya, jadi kita nggak usah kaget dengan hal seperti itu. Ya, tinggal kita lihat saja mana yang menjadi kebenaran, itulah yang kita ambil. Walaupun tentu kita tidak mencela orang-orangnya. Kita ketika suatu akidah, suatu perkataan itu keliru, ya kita katakan keliru. Ketika kita sudah memahaminya. Di antaranya misalnya itu kan para ahli kalam seperti Ar-Razi ya, Pak Harudin Ar-Razi itu kan sampai mengatakan kitab yang ditulis oleh Ibnu Huzaimah seorang ahli hadis yang pegang ya kepada akidah Ahlussunnah, ya ketika menulis kitab Tauhid menjelaskan sifat-sifat Allah, itu kan oleh Ar-Razi disebut sebagai kitab syirik ya, dan juga kata-kata mereka yang sangat tidak layak, jadi menyebut bahwa ya para ahli hadis itu tadi sebagai orang bodoh ya, tidak memahami dan sebagainya. Itu banyak perkataan para ahli kalam, termasuk Al-Juwaini sendiri yang menulis Al-Waraqat ini. Kita menerima Al-Waraqat karena bagus gitu ya, dari sisi ilmu usul fikih, memuat ringkasan-ringkasan yang bagus ya, tetapi bukan berarti kita menerima semua, karena dari sisi akidah Al-Juwaini kan adalah termasuk ahli kalam yang juga tadi punya perkataan yang tidak bagus kepada para ahli hadis. Ya. Nah, kalau Syekhul Islam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya berkata dalam kitab Darut Ta'arud. Ini kan Darut Ta'arud ini kitab untuk mengatakan tidak ada pertentangan antara nakal, wahyu, dan akal. Nah, itu tadi ya, karena para ahli kalam itu berangkat dari situ. Ya, jadi kadang yang ditunjuki oleh nas ini tidak sesuai dengan akal, akhirnya dialihkan, ditakwilkan. Hal itu artinya mengalihkan mana yang jelas dalam nas supaya sesuai dengan doktrin akal ya yang diadopsi dari filsafat Yunani itu. Nah, masalahnya tidak, kenapa tidak kritis terhadap filsafat Yunani? Ya, diambil begitu saja gitu. Nah, sedangkan kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya dipaksa untuk selaras dengan doktrin filsafat. Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, beliau mengatakan fahadzal ladzi
Jadi mengomentari apa yang dikatakan oleh Al-Khattabi tadi ya. Wasofa al-Khattabi yang dijelaskan oleh Khattabi wa halu alil kalam. Itu kondisi para ahli kalam alladzina yu'ariduna al-kitab wa sunnah bi'aqlihim yang menolak, yang menentang Al-Quran dan Sunnah ya dengan akal mereka. Kenapa disebut menentang? Karena mereka menentang petunjuk yang jelas dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, jadi yang jelas itu dibuat menjadi tidak jelas, dibuat menjadi samar-samar gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah itu di situ. Fayata'awalun al-kitab ala ghairi ta'wil. Mereka mentawilkan ya Al-Quran ya dengan yang bukan takwilnya. Takwil di sini maksudnya adalah dengan penafsiran karena istilah takwil itu sudah berubah gitu ya dari makna aslinya. Karena Ibnu Taimiyah sering mengembalikan makna takwil itu kepada makna yang asal ya, yaitu ada dua ya, hakikoh dan tafsir. Ya, jadi mereka menafsirkan ya Al-Quran itu bukan dengan tafsiran yang benar. Jadi yang mereka klaim tawil itu dia mengalihkan dari makna yang jelas kepada makna yang lemah ya dan tidak ada ya yang menjadi dasar yang kuat di dalam nas ya melainkan hanya anggapan saja. Nah, anggapan itu dibangun dari mana? Ya dari apa namanya pengaruh-pengaruh filsafat tadi ya. Wa yaludun al hadis dan mereka menolak hadis ya, bima yumkinuhum yang apa yang apa namanya memungkinkan bagi mereka misalnya zamim nah ini ya kaitan yang kita bahas ini seperti sangkaan mereka bahwa khobar wahid hadis ahad itu wa an kana minal mustafidat atmunal bil qabul kita min wujuhi raddi wa in kana ini mungkin ya. Ya, dan meskipun dia termasuk yang mustafidat, ya, mustafidat ini yang apa namanya masyhur ya. Jadi banyak perawinya tapi di bawah mutawatir. Ya, makanya kan yang ahad itu ada yang qorib ya, ada yang aziz, ada yang masyhur. Nah, ya yang masyhur itu disebut juga mustafid ya atau ada juga yang membedakan antara yang masyhur ya dengan mustafid. Jadi mustafid lebih banyak jumlahnya daripada yang masyhur itu sebagaimana yang kita bahas di apa namanya pembahasan Nukhbatul Fikar ya ilmu hadis yang diterima ya wa mutalaqat bil qabul ya wa mislu ghairi dzalika min wujudan yang semisal dengan itu dari bentuk-bentuk penolakan. Nah, jadi dengan mereka menolak hadis ahad yang diamalkan apa diterapkan dalam akidah itu ya artinya mereka menolak hadis sama dengan menolak hadis, menolak sunnah. Ya, jadi nah ini tidak ada hujannya. Faidah tafaq ala syati aw annasa wa annaha sabitun an nabi dan apabila mereka bersepakat atas sahihnya bahwa itu adalah valid dari nabi ba'da dzalik setelah itu la yumkinu ta'nu fiha. Tidak mungkin ya untuk menuduh di dalamnya. La min nahiyati dalalati wa la min nahiyati isnad. Tidak dari sisi dalalah petunjuknya dan juga dari segi sanadnya nggak bisa dibantah dari dua sisi itu. Kenapa ditolak? Nah ini salah satu kekeliruan besar ya dari para ahli kalam yang menolak hadis ahad di dalam penetapan akidah. Karena kalau hadis ahad ditolak ya banyak sekali yang runtuh ya, yang gugur dari akidah Islam ini. Karena hadis mutawatir kan sedikit ya. Ya baik, sampai situ dulu untuk pembahasan warokot. Kita lanjut ke 10 salam.